Ya, halo teman bicara semua, kembali lagi di Sebelum Berbuka. Welcome back untuk Kak Dila. Imam datang kembali, Imam Masjid Agung. Amin. Hari ini bisa bergabung. Terima kasih atas kehadiran Kak Dila. Terima kasih Teman-teman juga. bicara, hari ini kita masuk di episode ke-4. Nah, jadi yang tadi teman-teman yang sudah bergabung di komunitas teman bicara, WA-nya terutama WA group, atau yang sudah ngintip-ngintip sedikit di story kita. Untuk hari ini kita akan bahas tema tentang pilihan AI favorit dalam berkarya, bekerja juga, atau membuat karya-karya ini lah, audio visual atau visual seperti itu. Berseni, Berkreasi, betul. Nah, aku mau coba tanya-tanya nih Kak Dila, Mas Dimas, AI itu apa sih artinya? Apakah dulu kan sering kesebut tuh di film-film robot, Android gitu, ada AI itu apa, Mas Dimas? Yang pasti itu ya, artificial intelligence ya. Iya. Jadi emang kecerdasan buatan sih. Kalau Biasanya sih teman-teman, karena aku sendiri editor ya. Kalau sekarang kalau dibilang tergantung sih nggak tergantung amat, cuma memang sangat membantu. Jadi diibaratkan mungkin partner ya. Semua kita tim bertiga gitu. Iya. Ada satu lagi temanku kenalin namanya AI. Nah, gitu kalau di tim. Tim yang tidak berwujud tapi Iya. bisa membantu pekerjaan Iya, kita. benar. Iya. Dalam segala apapun, segala medan istilahnya. Kalau kayak aku, karena aku editing ya, jadi biasanya kita produksi, mulai bikin skrip, bikin istilahnya pemantik ide ya, Pancingan, trigger untuk kita ide kita. Wah. Nah itu biasanya dari AI, jadi kita bisa ngobrol. Biasanya aku pakai ChatGPT. Oke. jadi Itu free ChatGPT, Mas. Kalau aku berlangganan. Oh, ada free dan ada yang berlangganan. Ada Oke. free ya. yang modal berarti Mas Dimas. Maaf ya, mahal. Jadi kalau yang kita berlangganan memang itu peruntukannya macam-macam. Ada teman-teman yang untuk kebutuhan teman-teman istilahnya conversation ya, pertanyaan-pertanyaan gitu. Ada bahkan ada teman-teman yang kalau mau ngeprom atau bikin coding tinggal bilang aja ke ChatGPT. Coding. Mas minta tolong dong. Wah. Bikinin coding dong. Memudahkan sekali. Iya. Dulu tuh aku AI sebetulnya kan aku agak-agak angkatan lawas nih, Mas ya. AI kenalnya di film-film yang kayak tadi aku sebutkan itu, Android, robot, termasuk kalau nggak salah nih teman-teman boleh koreksi. Dulu nonton Terminatornya. Terminator. Yang kedua Terminatornya Arnold, kan ada musuhnya tuh. Nah itu kan otaknya pakai AI. Oke. Atau teman-teman yang nonton Dragon Ball, iya. Android kan otaknya juga pakai AI itu ya. Dia bisa berlaku seperti manusia. Asli Jadi keren sebelah banget. Dulu jauh banget kayaknya ya. Betul kan itu 2200 berapa baru kejadian. Ternyata di 2025 udah kejadian. bisa menikmati Udah free. pinter lah. Iya. Banyak lagi platformnya, ada ChatGPT, Gemini ya, macam-macam kayak gitu. Bahkan Meta sekarang kan kalau teman-teman Di WhatsApp. Iya, di WhatsApp. Itu Instagram AI juga. Jadi Meta juga. pas keluar tuh Meta WhatsApp, rame tuh teman-teman pada nyari siapa Febrio misalnya pada keluar. Febrio adalah seorang Kalau kurang famous Kalau nggak nggak keluar. Atau biasanya istilahnya bias ya. Jadi ngawur aja dia jawabnya, disambung-sambungin sama fakta. Dia adalah warga Indonesia. Oh, berarti itu salah satu pentingnya juga ya. Maksudnya kita nggak bisa ini ya menahan pilihan orang untuk bermedia sosial atau tidak. Tapi salah satunya untuk menjadi relevan adalah untuk itu ya. Iya. Tapi di sisi lain negatifnya kan jadi sedikit banyak privasi kita kena ya Mas ya. Secara tidak langsung. Iya benar. Memang. Iya. Jadi kan si AI itu setauku sepemahamanku memang dia kayak AI yang ada Google dia ngeluarkan AI. Otomatis dia nyari datanya dari search engine itu, meskipun dibatasi ya. Betul. Sesuai ada term and condition biasanya kan. Berarti konsiderasi kita sebagai si pemilik data, kalau memang data pribadi nggak mau tersebar, ya kita sebarnya yang memang data-data umum ya. Karena itu akan mudah diakses kalau sudah masuk internet. Internet luas banget. Istilahnya kan kalau
jeruk itu ada kulit yang paling luas. Oh betul. Kayak gitu. Kulit yang tebal, terus kulit rambut ari arinya gitu. di dalamnya. Di term and conditionnya juga ada untuk akses AI itu di sebelah mananya, kulit paling luarnya, untuk paling dalamnya itu baik. mungkin harus berbayar atau ya sampai segitu yang nggak boleh, yang paling dalam dagingnya nggak boleh. Iya, gitu. Boleh. Masih ada batasnya. Privasi banget sih. Privasinya sama conditionnya. Wah, keren. Sambil kita sebentar sambut teman-teman yang sudah hadir di sini. Kak Tika, studio baru keren. Halo Kak Tika. Terima kasih Kak Tika. Ini AI, studio kita ya. Karena kita bahas AI, kita coba setting setup studio pakai AI. Enggak, tapi bohong, ini real semua. Green screen. Apakah saya bisa menghilang? Kak Roni, makasih. Wah, kok udah studio baru aja. Nah, itu lagi Kak Fauzi. Kita Baru pasang beli, pakai Kak. AI. Tadi siang Baru pesan tadi Baru siang. ngeset. Kak Roni pinjem ya. Kak Roni Fauzi. Hai, pinjem. Katika dari Garut, Mas Dari Dimas. Garut. Oh, di Garut. Orang menyampaikan di Garut Sudah, hujan, katanya. Hujan. Waspada ya, Waspada. teman-teman. Semoga Terutama di Jawa menjadi Bodetabek berkah. atau Jawa Barat, betul. Sambil ini juga berdoa bahwa hujan berkah. Hujan berkah. Allahumma shayyiban nafi'an. Amin. Untuk teman-teman yang di Jabodetabek, semoga cepat kembali kalau masih banjir kembali surut, kembali pulih lagi kegiatan-kegiatannya kembali normal. Semoga normal kembali kegiatannya, lancar-lancar. Untuk Sidoarjo masih aman. Sidoarjo Mendung aman. sih dari siang, cuma belum hujan. Surabaya aja yang kemarin hujan deras. Sendu suasananya sendu. Sendu. Ini untuk sebelum berbuka kita di akhir pekan pertama nih Mas Dilal, Kak Dilal. Bener. Kak Dilal dan Mas Dilal. Pertama kali Hari Sabtu dan Minggu pertama. Jadi kalau mungkin teman-teman banyak yang bisa ikutan, mungkin banyak yang dari rumah ya. Kalau kemarin kan sambil pulang kerja ya kan. Iya, ya, tipis. Oh iya, ini jadi bisa lebih Sabtu enjoy. ya, lu hapus Sabtu ini. Kita kita kerja terus kan. hitam terus semuanya. Nah, Kak Lin, halo Kak Lin. Selamat datang, selamat bergabung. selamat bergabung yang baru datang. Hari ini ngomongin apa nih Kak? Ulang lagi Kak. Aku share lagi. Hari ini temanya adalah pilihan AI. Pilihan ya. Artificial Intelligence yang teman-teman gunakan, kita gunakan dalam berkarya maupun membantu pekerjaan kita sehari-hari. Seperti itu. Tadi Mas Dimas sudah mention sedikit, kita bisa bikin skrip pakai AI, bantuan AI, terutama ChatGPT. Terutama untuk teman-teman MC. bener banget nih. Teman-teman yang Cocok. nge-MC. Teman-teman MC. Aku ada pertanyaan nih. Boleh. Kakak semua. Kalau misalnya namanya kita kan ada deadline, kita pasti ada momen-momen harus bergantung. Nah, keuntungan dan kerugian yang menggunakan AI saat kita di momen bergantung dan deadline itu apa sih Kak? Nggak ada. Gimana nih? Bingung nih. Bagaimana Kak? Silakan. Semuanya boleh. Keuntungan ya Kalau misalnya lagi bergantung nih. kalau bergantung sih ini ya sesuai kebutuhan sih. Kalau aku selama ini menggunakan AI itu sesuai kebutuhan aja sebenarnya untuk kayak sebenarnya banyak AI yang sekarang untuk apa dia itu seolah-olah menjadi agensi ya. Jadi dia menatakan schedule kita. Oh iya. Jadi ide konten kita masukkan, Betul. dia sudah natain semua. Ada konten, Dia campaign-nya selama seminggu. campaign-nya apa, dia ngasih masukan kayak gitu. Itu sangat membantu. Kalau terkait deadline ya sangat membantu pasti. Kalau terlalu menggantungkan itu yang agak berbahaya ya, karena kalau aku memposisikan AI-nya itu hanya sebagai mitra. Oke. Jadi yang kendalinya tetap di aku. Pilotnya kita. Pilotnya kita. Mereka hanya asisten gitu. Iya. Betul. Asisten digital. Kayak kita cuma tanya, Bang, arah ke Surabaya kemana? Oh, ke situ. Kita tetap yang Deket. Kan cuma Kan masih 50 kilo. 1 jam lagi. Oke, berarti tadi sempat tersebut untuk script MC itu teman-teman MC, Iya, bener bicara banget. yang menggeluti dunia MC bisa untuk jadi tadi ya kalau di-mention di pertama sebagai trigger atau Trigger. pemantik. Benar. Nah, misalnya kita butuh kayaknya untuk relevan bahas misalnya di penyambutan siapa gitu, tamu besar siapa, itu kata-katanya harus gimana, itu bisa gunakan AI untuk pemantik. Kenapa? Karena lagi-lagi pasti masih ada defeknya ya Mas ya. Iya, benar. Itu kan mesin yang akan terus disempurnakan. Benar. Ibaratnya ada 1.0, 2.0 dan selanjutnya. Nah, itu. Dan inputnya itu dari kita ya Mas ya berarti ya.
Kalau misalnya kita Iya, mau minta pasti. skrip MC untuk 17-an, di situ ada bupati misalnya kayak gitu. Nah, itu promnya dari kita berarti. Dari kita Inputannya. semakin detail maka akan semakin istilahnya apa ya? Presisi ya. Semakin presisi jawabannya. Oke, detailnya tuh contoh kayak tadi 17-an misalnya apa yang harus kita masukkan informasinya Mas? Apa itu Mas? Kalau dasarnya sih kayak 5W1H itu ya istilahnya. Oke. Buat tentang apa, kapan, di mana, siapa iya, saja betul, VIP-nya. betul. Itu aja sih. Cuman ada kalau aku biasanya kalau sama temanku itu Mas ChatGPT itu Akrab banget kayaknya Mas ya. Sudah bro banget. Mas, oke. Bro banget. ChatGPT. Sebut aja Bunga lah. Oke. Kalau sama dia sih aku selalu seumpama aku mau tahu konten tentang mau bikin konten tentang perminyakan gitu ya. Oke. Oplosan. Oke. Oplosan. Wow. Aktual sekali. Oke. Maka aku akan ngobrol ke dia, memposisikan dia sebagai apa. Dia itu sebagai apa. Kamu jadi jurnalis. Jadi aku akan mengetik Anda adalah seorang jurnalis yang meliput tentang berita tentang seputar aku tentang pernah nyambung nih Mas. oplosan. Betul. Terus berikan saya angle tentang kayak seumpama apa Pandangan gitu. Iya, atau update berita terkini tentang itu apa kayak gitulah seperti itu. Nah, aku nyambung nih. Jadi harus memposisikan. Betul, dengan Mas tadi mention kamu sebagai seorang jurnalis berarti bahasanya yang digunakan pun bahasa jurnalis ya. Dia akan memberikan POV ya. POV. Dia akan memberikan masukan sesuai angle yang kita minta. Kalau dia sebagai seorang ahli perminyakan, dia akan memberikan narasi terkait itu, konstruksinya dengan data-data. Iya benar. Kalau kita mintakan tuh. Wow. Anda seorang pengoplos. Nah, beda lagi. Jadi kita yang request tuh struktur pesannya juga harus harus ya. sesuai ya, benar ya? Benar. Struktur pesannya harus benar. Oke nih, berarti lagi-lagi pilotnya adalah kita. Inputannya itu dari kita. Jadi kita memang harus consider ke situ. Iya. Sedetail mungkin, sespesifik mungkin keluarnya akan juga detail dan benar. mendekati ya. Kita nggak bisa bilang sampai di yang kita inginkan, tapi mendekati apa yang kita inginkan. Lagi-lagi itu bisa pemantik buat inspirasi sih. Iya. Jatuhnya gitu. Oh Mas. Mana sih trik ngoplos pertama? Wow, ini. My God. Wow. Ya, Mas Dila. Oh iya, ini ada kan juga baru berkecimpung di dunia AI ya Mas ya. Tapi kadang-kadang itu memang kadang misal kita buat video gitu yang viral akhir-akhir ini yang orang kungfu itu. Itu ya. Memang bagus gitu kan jadi gambar habis itu bisa kungfu gitu. Nah, itu aku juga lihat bahwasanya enggak 100% sempurna gitu ya Mas ya. Itu Mungkin nggak 100% sempurnanya itu bagian apanya? kayak misal kadang-kadang tangannya ada yang tembus gitu, atau misal tiba-tiba kerudungnya ganti warna, pada sebelumnya kuning jadi biru gitu ya Mas ya. Tapi yang menariknya adalah improvementnya tuh banyak banget, tapi itu tadi ya kesempurnaan hanya milik yang di atas gitu. Untuk AI sendiri mungkin perlu di improvement terus. Itu contoh foto-foto ya dan video yang dibuat silat kayak gitu. Kalau teman-teman ingat juga sempat tren di TikTok, foto-foto keluarga kita yang sudah tiada, ternyata kan juga bisa pakai AI itu. Kalau aku sih jujur ngeri pakai itu. Yang dipeluk gitu kadang-kadang, aduh iya sih. Bisa senyum gitu. Tapi ya itu kemajuan teknologi yang kita bisa pilah dan pilih, tapi nggak bisa kita hentikan karena itu kan sudah global sekali. Pakai itu tiba-tiba dia meluk terus senyum terus ngomong sama kita. Waduh. Padahal batasan kemampuan AI cuma sampai gerakan doang. Tiba-tiba lo kok lebih ini. Kariskiani Putri, cakep bener. Habis kerja bakti tadi kita set up Karen. Keren. Terima kasih. Ini baru mandi Kak. Apresiasinya. Nah, teman-teman mungkin yang ada kebingungan kalau pakai AI, untuk kan mas semuanya udah sering pakai, mungkin ada yang ingin didiskusikan boleh. Silakan. Bicara yang standby menyaksikan episode kali ini, kalau mau sharing tentang Kak, aku penggunaannya audiovisual AI yang bisa digunakan apa namanya ya gitu. Karena kadang ChatGPT kan kita kenal cuma buat script, padahal bisa juga generate image atau merubah
voice note menjadi teks itu bisa juga. Nah, silakan teman-teman yang mau share atau teman-teman tulis punya justru sering aku pakai AI yang macam-macam. Yang mau berbagi AI, silakan berbagi. Silakan. Komen, Tulis aja di komentar. Jangan Ini malu. pakai AI lo, Mas Rio, bikinnya. Oh iya Mas. Oh iya. Apa tuh Mas? Pakai apa? Enggak, sebenarnya pakai pakai CapCut. Cuma di CapCut itu kan ada beberapa fitur AI. Oh gitu. Kayak expand image, jadi dia akan seumpama ini kan karena awalnya portrait, terus akhirnya backgroundnya aku bikin stretch biar nggak pecah, dipaksa. Auto langsung Mas. Aku bilangin, woi buatin yang landscape. Langsung Buatin sama dia, expand this image gitu. Aku terbayang Mas, Makin. ini film-film bioskop, film-film Hollywood juga sekarang sering diangkat di TikTok kan. Iya. Jadi bentuknya potret. Nah, ternyata itu pakai AI ya. Iya. Oh, berarti aplikasi-aplikasi editing seperti ada Photoshop, ada Lightroom itu udah pakai AI juga sekarang. Semuanya pakai AI sekarang. Sekarang pakai AI. Oh, itu juga bisa Mas. Iya. Canva juga. Oke. Semuanya pakai AI sekarang. Kak Happy Umatin, betul. Background di belakang ini base-nya Canva. Nah, tadi gitu. Bukan. Gimana? CapCut tuh Canva. CapCut ya. Capcut. Ini kita ini ya. Capcut. Dikasih haram enggak kata orang-orang. Kak Tika mantap sore-sore membahas AI. Iya Kak, biar kita Ini saling nih. sharing. Ini- sama. Ini awalnya kan foto, jadi fotonya teman-teman. Aku bilang ke teman-teman, kumpulin dong satu-satu fotonya teman-teman. Terus habis itu aku suruh aja remove background. Di remove nih. Wah. Dia tinggal remove sendiri, jadi tinggal kita nempelin aja. Padahal sebelumnya aku foto di belakang danau kayaknya. Remove background Remove cuma background. dengan masukin prompt itu tadi ya. Iya, remove background. Wow. Padahal dulu kalau teman-teman lawas kayak aku pakai Photoshop kita klik Ah, satu pakai seleksi. seleksi betul. Selection tuh. Bikin garis dulu. Jadi terberkahilah Waduh. kalian teman-teman Gen Z benar. sudah Langsung mendapat sekali kemajuan klik, teknologi di langsung dunia hilang digital editing yang udah advance banget. Nice banget sudah. Tinggal lagi-lagi namanya seni itu kan pasti butuh taste ya Mas. Nah, kalau AI kan judulnya generate ya. Generate. Wow. Jadi kalau teman-teman tetap mau pakai AI lagi-lagi itu Nggak apa-apa. pilotnya ada teman-teman. Terserah. Nggak apa-apa tapi tetap taste-nya itu ada di teman-teman. Nah. Itu sih pembedanya. Barangkali memang seleranya pakai yang manual gitu. Benar. Kalau yang betul. Kak Rizkyani Putri bikin kelas desain CapCut-nya Kak. Kapan ya? Kita kan sibuknya tiap hari. Nggak salah sih. Bener. Bisa by online nanti Bisa. ya kita akan jadwalkan. Tapi Request banyak-banyak. memang di apa? Di ini kan kita sudah scheduling nih di sebelum berbuka. Nah, itu akan nanti mungkin kalau misalnya kita sempatkan waktunya untuk ada tutorial. Kita itu kemarin di Jakarta Sinergi Bicara itu sempat ada project sharing sama teman-teman PLN UID Jakarta Raya. Di Jakarta Raya. Kita sharing tentang AI. Jadi pemanfaatan AI untuk Marketing kemarin, Mas. iya marketing ya, Strategi marketing. Jadi gimana teman-teman itu dengan apa ya? Sekarang kan efisiensi ya. Tapi tetap bisa berkarya, tetap efisien, tetap efektif kerjanya. Jadi tetap on schedule. Berarti tetap nggak ada yang turun, tetapi masih stabil gitu ya Mas ya. Jadi istilahnya kan kerja cepat ya kalau Kerja cepat. teman-teman sekarang kan tuntutannya itu. Betul. Nah, Kejar tayang terus. Kalau dulu Kejar kejar tayang. tayang cuma di TV, Aku ada di podcast, sekarang ada fact. Oh, Iya, apa tuh? boleh. Fact. Mesin fact. Fun fact atau Mesin fact. Fun fact atau sex fact atau apa? Jadi ada seorang teman, salah satu bicara yang kemarin kita ajak ke Jakarta ya, untuk event PLN, ya fasilitator. Jadi dia bilang cerita ke aku, sempat cerita. Sekarang dia kan punya istilahnya perusahaan pemrograman ya. Perusahaan pemrograman, jadi dia ada sekitar 4 atau 5 programmer gitu. Sekarang anak-anak itu dia bilang, Dim, sekarang anak-anak programmerku itu tak suruh coding. Oke. Malah tak suruh mengurangi coding. Oh, kenapa Malah Mas? disuruh untuk mencari ininya, bentuk-bentuk terobosan atau inovasinya. Baru mikiri coding. Jadi outputnya dulu, Outputnya dulu. baru cari jalannya. Karena
coding itu sekarang sudah bisa selesaikan sama AI, dia bilang gitu. Jadi mereka itu nyari goalnya dulu, nyari bentuknya, outputnya dulu, baru mereka istilahnya ya di breakdown logika berpikirnya seperti apa, logiknya seperti apa. Yaitu efek dari AI. Karena dengan itu dia bilang kerjanya bisa lebih cepat. Berarti istilahnya tidak langsung mereka kerja cerdas ya Mas ya, bukan kerja keras gitu ya? Bukan, ya keras sih. Keras juga ya? Keras sih. Keras, waduh. Namanya kerja. Nah, di luar sana tuh banyak banget yang ngomongin, apalagi mungkin di aplikasi X. Para job seeker tuh ngomong gini, gue susah cari pekerjaan gara-gara udah banyak AI. Itu fact apa enggak sih? Itu sebuah fakta apa mitos menurut mas-mas semua? Wah, tanya nih, silakan mas dulu. Dari tim kreatif kita, teman-teman dengar semua ya. Tadi intinya kalau dikasih garis ini untuk inti pertanyaannya adalah keberadaan AI itu banyak mengurangi lapangan kerja gitu. Banyak yang curhat di Twitter X atau X. Wah, karena ada AI, copywriting terutama copywriter kayak gitu, atau bagian-bagian sales yang bagian jualan di digital marketing itu berkurang tugasnya karena ada AI yang tadi bisa dipegang 3 orang satu tim, sekarang cuma 1 orang plus AI kayak gitu. AI. Nah itu membahayakan kita nggak sih sebagai user gitu utamanya? Kalau dari aku sih mungkin lagi-lagi AI ada sebagai instrumen mendukung gitu. Dia nggak mungkin sampai saat ini untuk full bisa menggantikan manusia karena manusia itu punya yang namanya rasa ya, pembeda dari ini. Taste-nya itu. Rasa itu didapatkan dengan interaksi dengan dunia luar, dengan update-update terbaru dari orang lain, dari kejadian peristiwa-peristiwa terbaru gitu. Yang mungkin itu bahkan belum terupdate di internet, yang itu sebagai bank datanya si AI kayak gitu. Jadi itu kelebihan manusia adalah di situ, di rasanya itu, di taste. Termasuk tadi kalau teman-teman gunakan AI untuk kesenian, ya rasanya lagi yang ditonjolkan. Jadi ada karakteristik yang diciptakan manusia sendiri. Bahkan kita punya beberapa karya ya kita itu ya, kayak lagu. Iya. Itu kan ya. Coba belum di-share ya. Nanti itu bentuk AI juga. Itu pakai AI. Jadi Mas Dimas selaku director kreatif dari Sinergi Bicara itu bikin anthem ya Mas, masuknya atau apa ya? Kalau single kan agak ceria gitu. Kalau ini kan benar-benar menggambarkan anthem dari Sinergi Bicara yang dipersembahkan untuk teman bicara juga. Nah itu menggunakan AI. AI-nya apa tuh Mas? Produk AI-nya? Boleh disebutkan? Rahasia. Oh, enggak. Dapur. Enggak kok. Jadi kemarin itu sempat bikin lagu. Lagu buat teman bicara. Lagu itu aku pakai AI mulai dari awal pemantik itu aku bikin liriknya, lirik untuk komunitas, cerita gini-gini di ChatGPT, terus dia mulai bikin liriknya, terus aku rubah karena terlalu ChatGPT itu kan kayak gitu ya, agak formal ya. Bisa sih disuruh nggak formal, cuma agak ngawur kadang-kadang. Terlalu humoris kadang-kadang. Terus aku profiling benchmark misalnya, kayak maksudnya ada penyanyi yang aku mungkin agak suka genrenya, aku profiling dia genrenya apa, model tone suaranya seperti apa, lalu aku masukkan ke waktu itu apa ya, Song AI atau aku juga lupa namanya. Kok banyak kok. Ada beberapa ya. Ada beberapa. Teman-teman nyoba aja di situ, cari yang gratis yang ketika dimasukkan liriknya terus di-download itu nggak bayar. Itu banyak. Cuman memang setelah aku dengarkan, ketika selesai itu memang kelihatan keren banget ya. Dan instrumen Awal-awalnya keren banget itu. Cuman ketika kata-kata dia itu memang ada beberapa hal yang dia sulit agak membaca ya, ini bahasa Indonesia atau ini bahasa apa, dia itu agak sulit memang. Terus ada lagi memang ketika kalau teman-teman suka musik terus pakai headset yang kedap ya istilahnya, headphone gitu. Terus pakai aplikasi, kalau aku pakai Adobe Audition ya biasanya kalau ningkatin ininya untuk editing performa suaranya. Itu kerasa banget memang
mana patah-patahnya itu, terus noise-nya itu wah kedengeran banget ternyata. Oh, ini yang membedakan. Kalau minor pasti ini banget ya. Iya. Itu yang membedakan. Ya. Kalau itu Ahmad Dhani yang dengarkan. Wah, aduh. Udah. Lagu apa ini? Lebih baik kita menciptakan lagu neng neng nong neng. Iya benar. Lebih sempurna ya. Tapi kalau memang kondisi dadakan butuh back sound. Iya, kalau untuk seneng-seneng nonton ini nggak masalah sih. Ya. Oke. Iya, lagi-lagi kebutuhannya adalah gitu untuk pemantik. Pemantik, mungkin bisa dinyanyikan dengan orang lain dengan komposisi musik lain yang lebih bagus lagi. Berarti untuk hasil finalnya pasti harus kita telaah lagi ya Mas ya. Iya, mana pasti. bagian yang Pasti. ini kok kayak gini gitu. Pasti itu aja setelah mencoba beberapa kali kan baru dapat. Baru mendekati yang kita inginkan. Aku yakin yang kungfu pun seperti itu. Iya benar. Benar. Tiba-tiba gambar. Aku nyobanya 3 kali tuh baru ini bener lumayan nih. Iya, tim kreatif kita biasanya ada ini Mas Dimas, Kadila kemarin berhalangan hadir ya. Biasanya sekarang selalu ada surprise, selalu ada gimmick. Itu ada nggak kira-kira hari ini untuk gimmicknya? Tadi sih dari direktur ada yang mau menyiapkan video ditayangkan. Kiranya mau jadi ditayangkan tidak? Yang hasil AI dunia. Yang mungkin kita bisa atau dari teman-teman mungkin ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan dulu langsung aja tulis. kayaknya. Komentar. Dan malu-malu. Karena ini waktunya kayaknya sudah Sudah semakin tipis. Memang kalau kita membahas AI itu ini ya panjang banget ya karena luas banget dunianya. mau bisa memang dibilang dari praktek. hulu ke hilir nggak sih Mas kalau produksi AI itu? Kalau korupsi maaf ya produksi ya produksi Produksi Mas. Oh, ada produksi. Oh, boleh. Oh iya. Kalau produksi menggunakan AI aku tambahin lagi kalau teman-teman nggak dapat. Tadi ininya suara dari Kariska di balik layar. Dari hulu ke hilir produksi itu kita bisa menggunakan AI semuanya nggak sih Mas Dimas? Silakan dijawab. Sambil Bisa. nanti kita ada pertanyaan juga. Bisa banget dari hulu ke hilir. Dari ke hulu ke hilir bisa banget. Contohnya Mas, kalau misalnya kita mau produksi syutingan iklan, hulu ke hilirnya menggunakan AI itu apa aja tuh? Mulai dari ide ya, mungkin dari ChatGPT. Oke, itu untuk kita bikinkan idenya. Dari situ kita bisa ngobrol sama dia. Jadi pertanyaan awal kan, mungkin yang paling tren di 2025 apa? Dia munculkan kan. Nah kita perdalam lagi pertanyaannya. Ya itu diskusinya di situ sama ChatGPT itu awal sampai dapat brainstorming storyboard. Ya. Bilang aja ke ChatGPT, aku mau bikin storyboard untuk sora.ai ya, seperti itu ya contohnya. Bikinkan aku prompt untuk storyboard ini ceritanya gini, berapa segmen. Nanti dia akan bikinan promptnya. Kita tinggal copy paste ke Sora AI. Aku biasanya pakai Sora ya untuk video ya, bikin video. Jadi dari situ, dari Sora itu nanti dia otomatis itu ada pilihan storyboard. Nanti teman-teman langsung bisa image-nya tinggal masukkan aja satu-satu. Cuma terbatas memang karena gini, processingnya AI itu kan rumit ya. Jadi dia biasanya ngasih secondnya ada 5 second, maksimal 10 atau 20 second lah. Jadi potongan-potongannya tuh tiap 20 detik biasanya gitu. Terus ada koin, nah ada tokennya, jangan lupa batasannya. Setiap kita itu pasti ada, meskipun berbayar itu ada limitnya. Ada limit. Jadi harus bisa memanage, nggak bisa boros. Langsung. Itu saya pernah coba ada solusi untuk itu Mas. Apa? Oh iya. Bikin banyak akun. Bisa juga. Kayak game online dulu ya. Iya benar. Oke, Mas Dimas, Kak Dila, ada pertanyaan dari Kak Happy. AI apa yang sesuai dipakai untuk desain Kak? Desain apa nih? Nah, spesifik misalnya desainnya yang desain grafis atau Kalau teman-teman yang desain grafis di Sinergi Bicara sih pakai Canva. Itu sudah powerful banget. Bisa bikin flyer, bisa bikin bumper, bisa bikin berbagai format. Thumbnail. ganti yang potret jadi landscape juga bisa itu keren. Misalkan apa? Premium. Nah,
that's the key, kuncinya. Baik, itu kalau desain grafis, kalau fotografi Kak. Nadila pasti masa. Nadila pakai AI biasanya? Pakai apa? Aku AI kadang-kadang juga ini di apa namanya? Lightroom, Lightroom itu kan kadang-kadang aku foto nih rame gitu. Nah, objek-objek yang bagus bisa dicomot-comot dihilangkan. Dihapusin juga. Itu ada AI-nya di Lightroom juga itu. Salah satunya. Lagi-lagi harus bisa juga premium benar. Illustrator. Lagi-lagi. AI Adobe Illustrator yang premium. Kenapa premium? Karena dia akan butuh cloud, terus dia butuh akses ke Adobe Stock. Jadi dia kan mencari apa ya istilahnya ya, mengkonstruksinya itu dari Adobe Stock itu kalau salah sih. Dia ngambil apa logikanya dari situ sehingga bisa membentuk gambar. Kalau di Adobe Illustrator itu kita cuma bikin ini apa gambaran kayak oret-oret coret-coretannya aja. Kalau bikin logo itu terus sama si Adobe Illustrator bisa kamu diberikan opsi ya. Kamu mau kayak gini atau kayak gitu. Nah, gitu. Keren ya. Itu teman banget sih. Dipanggil bro aja. Nah, satu lagi kalau audio visual Mas. Tadi termasuk yang song ya. Itu kan audio visual atau yang video bisa pakai suara bisa tak? Untuk apa? Audio visual. Kalau misalnya ada pronunciation, misalnya kan ada script bahasa Inggris atau VO bahasa Inggris yang kurang jelas Mas itu suka benerin katanya. Itu pakai apa biasanya? Pakai tangan. Benerin itu diklik. Bener. Gimana? Kalau di Sora itu nggak bisa ya, video itu tanpa audio. Video tanpa audio. Kalau audio itu terpisah biasanya. Pakai CapCut tuh bisa. Pakai CapCut itu kan bisa ada lip sync ya. Kalau di CapCut yang baru itu ada lip sync. Bener-bener. Kalau tahu akunnya Reelsnya Rizkyani Putri yang dia bahasa Cina. Wow. Cina. Jadi dia bercerita tentang Guangzhou Cina. jadi itu kan lip sync itu. Jadi aku pakai lip sync apa? Sorry itu translate bukan lip sync. Kalau lip sync itu untuk image. Jadi image terus kita kasih pergerakan mulutnya. Pergerakan mulut. Oke. Video juga bisa terus dikasih lip sync itu. Jadi dia kayak seumpama kayak Vladimir Putin bahasa Jawa kan gitu ya atau Adolf Hitler marah-marah pakai bahasa Jawa. Nah, itu pakai CapCut bisa pakai lip sync, teman-teman. Itu. Ngomongin berarti aplikasi premium. Jadi teman-teman tuh tergantung penggunanya apa dulu ya yang mau dipremiumkan. Jadi nggak mesti semua premium. Jangan. Bocor kantong kita. Bocor. Yang penting produksinya apa dulu, baru nanti bisa dimaksimalkan di aplikasinya. Betul. Kalau gearnya kita di sini kami Bukannya sombong nih. itu CapCut sih, pakai CapCut sih kita itu. Itu sudah powerful banget untuk bikin konten. Dan itu bisa berbagi account ya Mas ya? Iya. Bisa berbagi. Kita tinggal share project. Kayak Mas Dilal ngirim project ke aku, Mas kayak gini bentuknya projectnya. Oh iya, aku tambahi stock footage kayak gitu, tinggal nambahi aja. Betul. Dan powerfulnya CapCut itu karena dia dari awal muncul sudah bisa kompatibel dengan TikTok. Iya benar. Saudara banget. Iya, udah kayak adik sepupu kayaknya. Kalau dulu di Instagram tuh apa ya? Aku lupa antara Lightroom atau apa gitu itu. Kalau TikTok dari awal CapCut sudah ikut. Jadi Instagram sama Facebook ada kompatibel banget. Makanya TikTok begitu mau melangit sampai ke bulan gitu. Nah, CapCut ikut. CapCut juga ikut. Jadi update apa TikTok, CapCut udah bisa menyesuaikan. Itu sudah bisa generate. Oke. Gimana teman-teman? Apakah masih ada satu pertanyaan terakhir? Soalnya Kukan belum kelihatan nih. Biasanya akhirnya kita sudah digelantungi Kukan. Itu yang bikin capek gitu. Iya. Mas Dimas. Sudah ada Kukan. Oh iya sudah ada. Nah ini Kukan di Mas Dimas artinya sudah saatnya kita key message-nya kita dikendalikan AI ya. Ya, jadi teman-teman hari ini kita bahas tema tentang pilihan AI favorit dalam berkarya. Silahkan teman-teman pilih untuk mana yang AI yang bisa membantu
kreasi teman-teman lebih produktif lagi, lebih banyak lagi, tapi satu hal bahwa pilotnya tetap kita. Yang memberikan karakter, yang memberikan identitas ke hasil karya itu adalah kita. Jadi yang lebih harus mempunyai wawasan dibanding AI adalah kitanya. Kita mau bikin karya seperti apa, seperti itu. Mas Dimas, terima kasih atas pembahasannya tentang AI. Teman-teman juga untuk yang tertarik boleh nanti chat-chat ke Sinergi Bicara by DM. Nantinya pasti akan kita buka atau ada kelas sinergi yang akan membahas khusus itu. Kalau kemarin kan kita di Jakarta ya, khusus untuk pelatihan tentang AI. Nah kalau untuk yang lainnya kita akan undang narasumber-narasumber dari luar, teman-teman bicara juga dari komunitas untuk bisa bahas itu ke depannya. Dan sedikit ada promosian sedikit dari Sinergi Bicara bahwa besok kita ada jadwal kelas sinergi, teman-teman. Nah, itu akan membahas tentang tetap fit di bulan puasa. Jam berapa Karyo? Nah, jamnya itu jam 3 sore. Jadi besok kita bisa ketemu lebih dahulu dengan teman bicara, dengan tim Sinergi Bicara by atau via kelas sinergi. Yang tadi itu bahas tentang tetap fit di bulan puasa. Narasumbernya adalah seorang dokter dan ini ya apa? Promotor hidup sehat, promotor nutrisi kayak gitu. Dokter Jam 5-nya kita tetap ketemu lagi di sebelum berbuka.